Bapak gue baru dah tuh. Bapak gue tahu tuh. Iya, maksud gue kayak ini gue dapat maksudnya kenapa gitu, kayak lu mau nih memperbanyak anak nih, mau, tapi bertanggung jawabnya ini nggak mau. Itu kan padahal kan itu kan dua paket yang barengan, nggak bisa dipisahin kan, nggak bisa dipisahin. Iya kan? Kenapa orang mau bikin anak ya, tapi tanggung jawabnya nggak mau? Gue punya jawaban atas perspektif gue. Apa? Perspektif gue nih ya. Kenapa orang itu banyak yang pengen bikin anak terus tapi nggak mau bertanggung jawab? Karena gini, pada dasarnya sebenarnya ini orang-orang kayak gini itu mereka maunya ngentot. Tapi karena Indonesia adalah negara muslim, negara beragama rata-rata, makanya mereka tuh melabelkan agama kayak, aduh gue pengen ngentot nih, tapi kalau misalnya gue ngentot pas lagi pacaran dosa, dinikahkan lah, para istri-istri ini dinikahkan lah. Setelah dinikahkan dia mereka taunya ngentot doang gitu. Nah tapi masalahnya yang di highlight di Indonesia itu bukan tentang kewajiban seorang suami untuk memenuhi anaknya, kebutuhan anaknya, tapi ya udah sebatas kayak pacaran nggak boleh. Ya kalau misalnya mau nuangin hawa nafsu lu, lalu nikah dulu. Cuma itu begini. Tapi kan bisa nikah, bisa ngewe, tapi nggak usah punya anak. Cerot di luar pakai kondom, lalala. Baik lagi, sex education di Indonesia merata. Soalnya sekarang enggak, tapi kan common sense itu ada. masalah beda generasi lah. Beda generasi juga beda kualitas pendidikan. Sekarang gini dah, lu coba nih ya, lu pas waktu SMK lu ngomongin masalah ngentot sama guru, perspektif guru bakal gimana? Pasti yang kayak, apaan sih kamu masih umur segini udah bahas tentang ini. Padahal seharusnya dari umur 15 sampai 17 tahun, 18 tahun itu waktu-waktu yang pas untuk dibekalkan tentang sex education. Tapi pengimplementasian di dunia pendidikan tuh nggak kayak gitu. Mereka cuma tahu teori, praktek, dan selesai. Iya, maksud gue ya udah nggak usah. Iya kan, ya udah ngewe mah ngewe aja. Tapi nggak usah dijadiin gitu loh. Karena penjelasannya itu common sense aja sih bang. Iya, maksudnya nggak usah. DIY mah DIY aja. Ya masa lu nikah nih 20 tahun, punya anak 3, ya masa ngewenya cuma 3 kali? Enggak gitu. Sekali ngewe langsung jadi, sekali ngewe jadi sih gitu. Masalahnya gini nih. Masalahnya ini harusnya di highlight sama Menteri Kesehatan, sama Menteri yang ngurus lembaga kekeluargaan. Gue lupa Nih, ada parlemen yeah, juga yang ngurus tentang masalah perkeluargaan. Ini harusnya di disclaimer dari awal. Gini, sebenarnya edukasi tentang KB itu tuh penting banget lah. Sepenting itu, pentingnya banget lagi tentang KB. Nah masalahnya di Indonesia itu kualitas sperma dari para laki-laki di Indonesia itu tuh rata-rata tuh subur. Ada datanya di WHO. Di WHO ada datanya. Nah, karena orang Indonesia itu terbiasa dengan pekerjaan lapangan. Itu makanya kenapa laki-lakinya pada subur. Makanya sekali ngentot, bikinlah anak. Karena kualitas spermanya itu emang bagus. Atlet renang dulu ya. Calon-calon ini nih, calon-calon presiden, calon-calon menteri, calon-calon ini. Nah, tapi masalahnya orang Indonesia tuh nggak tahu tentang KB. Mereka tuh tidak cukup cerdas untuk menyikapi tentang masalah KB. Pas ekonomi nggak tahu. Nah, kenapa yang ditekanin KB-nya? Bukan, kenapa nggak keduanya? Guys, semuanya. Pas ekonomi dan kan KB. Temanya tadi kita ngobrol tentang apa? Temanya? Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Enggak, sama ini. Kenapa orang pengen anaknya banyak tapi nggak mau tanggung jawab? Iya.
punya anak banyak nggak mau tanggung jawab, tapi orang itu nggak mau dibilang nggak bertanggung jawab atas anaknya. Ya maksud gua kenapa ya KB itu kan udah dari Orde Baru ya. Bang Putra. KB itu gencar-gencarnya KB kan dari Orde Baru. Maksud gua yang ditekan itu kenapa dari si wanitanya aja? Karena gini, karena yang paling sensitif itu adalah di sisi wanita. Yang paling sensitif, paling rawan, cowok dia cuma bisa ngambilin, dia cuma bisa ngehamilin, sedangkan yang hamilin itu sendiri, yang dihamilin itu cewek dan itu rentan. Ya kan cewek nggak bakal hamil kalau nggak ada cowoknya. Nah, masalahnya kenapa yang perlu di concern itu adalah bagian ceweknya, karena di dalam pernikahan sekarang gini aja deh, kasus yang terjadi yang diangkat itu bukan istri nyakitin suami, tapi suami nyakitin istri. Itu makanya kenapa para wanita itu paling dominan lah untuk di concern untuk masalah perlindungan. Nah itu tuh berkaitan juga kalau misalnya konteksnya kita ngomongin masalah seksual. Tapi seharusnya nih ya, kalau misalkan emang ini sebenarnya ini tuh gue tuh punya pikiran nih, gue punya pikiran selama ini kenapa pemerintah tidak mencanangkan edukasi terhadap pasangan-pasangan yang akan menjadi suami istri. Iya, kan ya sebelum nikah ke psikolog tuh kan sebenarnya harus ya. Iya enggak? Ke psikolog pernikahan, psikolog anak, itu kan harus ya. Ada, harusnya kan itu bagian dari agenda untuk menuju pernikahan. Iya, dan itu emang udah diimplementasikan sama pemerintah. Iya kan? Udah dilakuin. Tapi balik lagi, tidak sesuai adat, tidak sesuai norma agama. Anak itu pemberian dari Tuhan. Wah, anak itu titipan Tuhan. Wah, ribet. Agama lagi, masalah itu dua konteks yang berbeda, anjing. Lu mau agama mau debat sama mana anjing, udah gak bisa diapa-apain cok. Agama soalnya bakal gitu-gitu aja, sedangkan Pak Iya, ngawang anjing. Berarti permasalahannya ini ada di cowok stigma masyarakat terhadap pernikahan yang masih dikaitkan dengan adat istiadat dan juga agama secara kental. Soalnya susah sih dari kita ya kayak memisahkan antara budaya sama agama. Kultur sama agama. Iya kan? Karena orang kita tuh masih belum bisa menerima perubahan, anjing. Makanya kalau misalkan sebenarnya gue sebenarnya agak lucu sama masyarakat yang kayak misalnya nih mereka demo pemerintah begini. Tapi masalahnya pemerintah kalau misalnya mau implementasi perubahan ditolak sama lu pada. Tolol anjing, tolol. Emang satu sisi tuh kita nggak bisa ngikutin pemerintah terus. Emang lu pada kolot anjing, lu pada kolot. Nggak lu Gen Z, nggak lu Alpha, nggak lu Boomers, nggak lu X, lu pada kolot anjing, milenial. Tapi kayaknya kalau milenial ke bawah udah lumayan agak terbuka deh. Oh iya, kalau Gen Z itu kan masih ada. Tapi Gen Z milenial yang ini ya, yang emang mereka tuh kita nggak bisa ngebantah kualitas pendidikan tuh bener-bener seberpengaruh itu. Nah, orang-orang yang nggak dapat kualitas pendidikan yang baik itu rata-rata mereka tuh masih juga bolot sama pengaruh lingkungan gak sih? Pengaruh lingkungan. Karena dia nggak keluar dari sana. Mereka tuh gaulnya situ-situ aja. Masih bolot sama perubahan. Contohnya, ini gue bilang oknum ya. Oknum. Gue takut nih. Ini oknum ya guys, oknum ya. Oknum. Gen Z yang mondok di pesantren kolot. Tuh. Kenapa? Gue punya teman di pesantren.
Jadi itu dia SMP bareng sama gue, SD bareng sama gue, SMP di pesantrennya di pesantren yang daerah di pelosok yang dimana emang bener, wah udah pokoknya lu gue kasih logika, lu gue kasih doktrin agama gitu. Ketemu lah gue sama dia, sempat ngobrol bareng. Setelah besar nih. Hah? Setelah besar. Iya, setelah besar nih. Gue ngobrol lah sama dia bareng lagi. Terus gitu, gue waktu itu ngebahas tentang masalah perekonomian sama politik. Gitu. Nah, gue ngasih statement kayak gini. Harusnya di Indonesia ini tuh harus dimelekan dengan namanya bisnis digital. Karena saat ini emang relevansinya di bisnis digital. Revolusi industri, bro. Gitu kan. Nah, itu. Dia langsung ngomong, tembak. Bar! Gak bisa seperti itu. Kenapa? Karena pada saat ini bank-bank aja mereka masih riba mah sombong anjing. Iya, mereka masih riba. Ini seperti ini nggak boleh, harusnya nggak boleh nih kayak gini nih. Ini menyalahkan agama. Hah? Gitu, jadi kayak kan maksudnya tuh masalah bunga, persentase bunga kan itu yang dibilang riba kan itu kan bunganya kan ada yang nggak riba. Nah itu jadi yang dikonsern sama dia adalah dia tuh nggak setuju dengan adanya sistem bunga karena dimasuknya riba. Nah terus bank dapat komisi dari mana anjing? Dia nggak tahu untuk masalah itu. Masalahnya kan bank itu kan nyari keuntungan, nyari komisi itu dari bunga dari tiap-tiap nasabah. Dan itu emang udah kesepakatan dari nasabah itu sendiri. Iya. Lu secara sadar tanda tangan itu kok. Ih, makasih. Ini kasih beng-beng kita, Cok. Iya, ngobrol berapa orang sih, Bang? Sebenarnya 3. Tapi yang satu biasanya langsung statement dor. Nah, itu abis itu gue bantah lagi tuh. Nggak bisa kayak gitu. Itu memang udah sistem dari masing-masing banknya, peraturannya mengikuti dari Kementerian Keuangan. Kemenki. Iya. Kemenki. Bahasanya Kemenki. Nah, lu kalau misalnya lu mau nabung tapi gak mau riba, sekarang ada bank tuh namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, ada BNI Syariah, gitu-gitu. Terus dia masih yang kayak gak bisa, itu kan nanti dia bakal otak-atik nih di sini nih. Nah nanti itu bakal ada campur tangan pemerintah. Nah pemerintah itu tuh dia tuh apalagi Ahok, jauh di bawah tuh Ahok tuh. Tiba-tiba Ahok kan cuma gubernur bangsat, mentok-mentok ya dirut lah. Anjing gue masih inget banget, dia bawa Ahok tuh. Bawa Ahok. Anjing gue kayaknya disitu tawa lepas ya. Itu kayak Ahok kan kafir ya. Dia tuh berusaha Ahok anjing. Gak tahu. Jadi tuh politikus tuh gak cuma Ahok anjing. Dia karena gini kali ya. Mereka tuh penistaan kemarin. Hah? Penistaan kemarin 2017. Enggak, karena kalau misalnya menurut gua nih ya, karena kan mereka di pesantren didoktrin tentang agama. Terus habis itu ya lo tau sendiri, orang yang kalau tentang agama gak ada toleransi. Mereka kalau misalnya kafiran lo udah dikafirkan aja. Pokoknya hitam putih ya. Iya. Pokoknya lo kafir aja. Nah gitu. Nah, mungkin yang lagi hype sampai sekarang kan masalah penistaan agama. Itu bakal terus dibawa, itu juga yakin banget itu bakal terus dibawa sampai lu mati. Itu bakal terus dibawa sama beberapa oknum-oknum tersebut. Nah terus habis itu gue bilang kayak gini, sorry nih, ini kita udah melenceng nih, kita udah gak bahas bang. Gue lagi mau concern tentang bisnis digital. Iya, kok tiba-tiba Ahok? Gue bilang, ini kita ngomongin masalah bisnis digital. Itu kata dia tuh kurang lebih itu bahasanya kayak dia tetap nolak karena bisnis digital itu bawaan dari orang Amerika. Akal-akalan barat tuh dibawalah itu. Makanya kayak anjing apaan sih tai. HP yang lu pakai, lampu yang lu pakai di rumah, bangunannya semen.
jarang-jarang lo anak zaman sekarang ngumpul membahas tema yang serius, kebanyakan bahas game, cewek, judul asik nih kayaknya. Tadi udah sebenarnya. kita udah ngomongin cewek. Gimana kalau misalnya udah masuk jamnya lah. Ini maksud gue tuh kalau misalkan ditariknya ke agama nggak berkembang tuh obrolan anjing. Iya, Putus cok langsung. anjing teknologi sama agama nggak bisa digabung. Oh, lu inget gak yang ini cok yang kayak yang kursi apa yang mic ya? Gimana? Yang pokoknya kiainya nggak mau duduk apa nggak mau make gitu kayak ini kalau nggak salah kursi deh, yang kursi nih buatan Amerika apa buatan Cina gitu, lu tau gak? Kayaknya kursi deh, pokoknya ada kursi, pokoknya dijajarin di kursi set, tapi dia duduk di bawah, ditanya lah sama jemaatnya kenapa nggak mau duduk, itu buatan orang kafir. Lu tau gak yang video itu? Gua gak tahu tapi Konteksnya paham nggak gak? konteks paham gua. Maksud gue tuh kayak kalau emang mau straight dengan hal tersebut, pol-polan gitu loh. Gak usah pakai HP dari sana, gak usah pakai motor buatan sana, lampu, mikrofon, sound, lalala semuanya. Gak usah. Kemarin yang boykot ini nainu buatan Israel, ya mendukung Israel. Ya itu HP lu jangan pakai Samsung. HP lu jangan Apple. Lu pakai tuh Motorola ini. Matfan. Jadi dia apa namanya Motorola sama Mito ya? Iya. Itu masih dua buatan kafir anjing. Iya, maksud gua enggak ya kalau misalkan emang pengen mau sekeras itu, pol-polan gitu, jangan nanggung anjing. Mobil lu Toyota anjing. Bangsat, motor lu Beat. Sebenarnya pernah. Ya makan bebeknya ya. Pernah waktu itu apa namanya? Saudara gue tuh dia tuh kan bagian dari 212. Fun fact. Orang tua gua ikut reuninya anjing. Gua ada tuh Slayer 212 ada. Besok kalau bisa 112 kunci pintu Ada anjing lu topi, ikat anjing. ada topi. 212 ada. Anjing. Gua kaget itu anjing. Pas yang ke Monas tuh bokap nyokap gua ikut ternyata anjing. Lanjut. Itu mati. Awas. Iya. Nah terus saudara gue ini tuh dia tuh karena dia 212 jadi kayak dia bener-bener kayak kalau misalnya kita beli McD nih atau beli Starbucks beli apa dia nggak mau. Kenapa? Nah nggak mau apa makanya karena boykot. Nggak boykot itu karena boykot tuh. Nah gue tuh dalam hati tuh mikir kayak gini, Miskin kali ya. Yang boykot itu kan yang enggak masalahnya itu tuh makanan udah ada, itu produk udah ada, udah dibeli, dia nggak sama makan. Terus gue mikir ini kalau misalkan lu dari segi aspek misalnya nih ya, lu oke deh, lu nggak pakai produk-produk, lu nggak pakai HP, lu nggak pakai motor, lu nggak pakai apa, pokoknya teknologi sekarang lu nggak pakai sama sekali gitu ya. Tanya sekarang sama lu ngentot, buat tanya sekarang sama lu sekarang makan apa? Makan singkong, lu makan beras, lu makan itu teknologi dari mana, sistemnya dari mana? Orang barat tolol. Kan nggak tiba-tiba anjing, nggak tiba-tiba dari padi nih. nah Dari padi nggak bisa langsung jadi beras. nah Ada prosesnya dong. kan ada prosesnya. Teknologi lu pakai yang mana mau buatan Cina ngentot, itu buatan Jerman anjing. Oke lah dia bilang enggak, saya padi saya gebuk-gebuk ini sendiri, saya gebuk-gebuk terus itu saya masak saya mau gini.
kontol, lu sistem pertanian yang ada di Indonesia, lu sistem apa namanya, lu mengolah dari padi jadi nasi, itu dari mana kalau bukan dari penjajah, tai. Lu makan singkong rebus, ngentot. Emang ada tuh orang, ada tuh misalnya nih ya, ini gue bawa cerita sedikit deh, gue bawa cerita sedikit. Kita kalau misalnya kita ya, kaitin sama kisah Nabi ya, ada tuh Nabi Adam tiba-tiba dia masuk gini kan, enggak, karena itu mukjizat. Lu mau marah mukjizat zaman sekarang, otaknya mana anjing, tolong tuh. Ya, McD kan pekerjanya kan orang Indonesia kan, terus juga udah banyak yang ditutup lagi gerainya. itu kasihan banget anjing. Iya. Itu tuh apa ya, ningkatin angka pengangguran, cok. Boykot tuh buat diri sendiri, jangan disebar. Lu misalnya mau boikot nih, Dan yang ikut-ikut tuh tau gak bilang gimana? Apa? Dan yang ikut-ikut tuh, lu mau tau gak bilang gimana? Insya Allah akan digantikan sama Allah yang lebih baik. Apanya? Yang ikut-ikut ngeboikot dan karyawannya kena. Bangsat, bahasanya insya Allah anjing, dia kira nyari kerja gampang kali. Tuh lu kumpulin tuh anjing, lu kumpulin 9 juta orang sekarang nganggur anjing. Lu kumpulin, lu cari kerjaan buat 9 juta, tai. Enggak nih, Goblok, anjing. nih karyawan satu gerai nih. Misalkan ada 20-30 orang, kumpulin. Suruh orang ini nih ngasih tau kayak, ntar tuh gue dapet kerjaan yang lebih baik. Apa nggak dimati lu mati dalam hitungan 2 detik anjing. Apa nggak dipukul lu anjing? Boikot orang yang fanatik, benar. Maksud gue tuh kalau misalkan boikot buat diri sendiri, oke lah. Misalkan kayak gue nggak makan, misalkan kayak pizza atau Starbucks lah, gue nggak makan kenapa? Gue lagi nggak pengen aja, atau gue misalkan lagi ngurangin makanan kayak gitu, kan bisa. Alasannya kayak gitu loh. Buat masalah kesehatan, masalah gizi. Iya. Gue nggak makan junk food, oke, tidak terima. Tapi kalau alasannya mendukung sana, Anda kesini naik apa? Handphone Anda itu apa? Dibilangin sama orang yang HP-nya Samsung, yang HP Xiaomi. Jujur. Ini mau apa anjing? Secara nggak langsung lu jadi orang munafik anjing. Nah, Allah, kamu cocoki. maksud gue tuh kayak kalau misalkan emang lu Kalau Dita, lu nyamena kalau Manu, yang berkuar-kuar itu emang nyebelin sih anjing. yang fanatik itu sport, bukan yang fanatik doang. Enggak, kayaknya satu paket deh. Fanatik pasti keluar-keluar. Enggak juga. Gen Halilintar, Loh itu yang nge-follow dia subscriber kurang berkuar-kuar apa sih? Ada yang nge-follow. kan suka yang nge-follow, yang nge-subscribe. Gue Gen Halilintar kan enggak. Maksudnya? Iya, yang Gen Halilintar kan enggak. Gen Halilintar tuh mereka tuh konteksnya enggak fanatik kan, fanatik tapi enggak keluar-keluar. dia fanatik terhadap apa? Dia tuh fanatik sama agama anjing. Hah? Gen Halilintar tuh fanatik juga termasuk fanatik terhadap agama anjing. Oh. Tapi dia enggak keluar-keluar. Dia percaya ya udah, keyakinan gua bakal berpengaruh buat keluarga gua aja. Iya, maksud gue ya udah lu buat pribadi aja gitu loh. Buat pribadi aja. Iya sih. Balik lagi topik. Nah, kita menarik kok. Tadi kan lagi ngomongin anak juga ini. Nah, yang ngomongin anak anjing, tanggung jawab terhadap anak, jadi tiba-tiba ke fanatik tuh anjing, agama lagi. Nah, Gimana? berarti kan yang harus dibenarkan berarti dari keduanya kan, dari kedua belah pihak, antara cewek maupun cowok. Iya kan, dari ceweknya sadar kalau misalkan ngelahirin itu perjuangan, dan dari cowoknya juga harus sadar kalau misalkan ya entok aja tapi masih jadi anak anjing.
Iya sih. One thing you must to know. Tapi ya yang gue baca yang gue baca, yang gue tahu, penggunaan kondom tuh kayak senajis itu ya buat di zaman orang tua kita. Kayak anjing lu udah dikasih sperma ada rahim tapi lu menyanyiakan anugerah Tuhan aja. Nah itu juga wajar nih kalau usia kita bawa kondom. Kan gua kan ketahuan. Lu mau kondom? Udah pernah cerita nggak sih? Belum. Gua ketahuan sama keluarga gua di tas gua ada kondom. Ya, terus Nah itu kayak dibilang jangan aneh-aneh gini-gini. Gua kan ditanya lu siapa? Udah aja gua. Gitu dia bilang berani juga lu. jangan aneh-aneh, lu jangan aneh-aneh masuk gini. Emang kondom cuma buat ngetot aja. Ya tapi stereotip sih. Stereotip. Kan kesehatan ini ya, kesehatan reproduksi ya. Stereotip itu. Bukan najis bang, tapi kurang kepuasan kalau pakai kondom. Enggak, ini konteksnya masalah ini ya, masalah orang yang berusaha untuk child free. Enggak gini, maksudnya kayak nggak apa-apa loh lu kayak nggak usah bilang berarti lu nggak jago mainnya, lu nggak bisa mengontrol sperma lu keluar kapan. Nggak usah ngomongin itu. Maksud gue kayak ya udah gitu loh, kalau misalkan emang lu ngewe sama cewek lu, sama pacar lu atau partner lu, nah itu tuh pakai kondom tuh apa anjing. Ya nikmatnya emang kurang tapi kan mencegah gitu loh. Daripada lu beli nih 40.000 30.000 daripada lu harus ngeluarin buat 9 bulan dan untuk 20 tahun tuh anak. Lebih murah anjing. Emang Revan doyan pepek. Gue masih doyan pepek anjing. Mantan gue masih cewek. Terus Biaya 9 bulan itu tuh paling murah, Cok. Dalam proses anak tuh 9 bulan sampai melahirkan tuh paling murah. Setelah lahir sampai lu gede, sampai lu kuliah itu paling mahal. Itu mahal. Sampai lahiran aja itu tuh paling murah, Cok. Anjing. Dari mulai nih ada 1 hari hamil, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu kan ngidamnya USG lalala, susunya dia harus makan apa atau ya ikut apa namanya senam bukan senam sih namanya, kayak yang zumba bukan kayak yang ini loh, kayak latihan pernapasan buat ngeden pada saat mau melahirkan. Kayak gitu-gitu kan butuh biaya anjing. Itu tuh 9 bulan itu paling murah, Cok. Dari lu ngebesarin anak anjing. Anak lu belum keluar nih. Masih di perut, biayanya udah segitu, Cok. Anjing. Minimal 10 juta itu minimal. Ya bisa lah. Minimal. Anjing. Ya dengan kondom 30-40 ribu lu bisa menghemat berapa ratus persen itu, Cok. Skill yang ngomong pengalaman banget kayaknya. By the way, umur gua masih muda loh anjing. Masih 20 tahun anjing. Itu lu 20 kan? Gua 20. 20 kan masih sepantar sama gua. Gua 20, weh. Tapi emang lu 20 pengalaman gak banyak? Enggak kok. Lurus-lurus aja. Selama ini gue dapat live update ada tiba-tiba tidur sama ini anjing. Lah kita makan sama pacar aja, jangan sama stranger. Jangan yang ONS aja. Udah ONS baper. Aduh. Anjing. Habis ONS ngobrol.
Abis ONS besok paginya, halo selamat pagi, jangan lupa makan ya. Aduh, jangan. Abis ONS kan harusnya udah Udah kan, bersih pulang. selesai kan. Iya, beli makan lah. Atau gojekin pulang. Aduh, izin berarti mah izin. Mereka tuh masih pada nggak tahu juga, Le. Mereka tuh pada, gua nggak tahu ya, kayaknya bolos mata pelajaran biologi ya. Itu tuh apa ya? Yang ngomong kayak gitu tuh tamat SD. Iya. Belum nyampe biologi, Apa? baru IPA. SD nya kagak lulus tuh anjing ya. Nggak dapet tuh ijazah SD tuh anjing. Gak masalah, goblok juga. Lu namanya ngentot ya. Ini kontol lu masuk ke dalam memek. Nah terus lu cuma ngira bakal hamil kalau misalnya spermanya keluar. Enggak anjing, kan ada namanya prekam kan juga dalamnya kan anjing. Lu sange keluar putih-putih. Itu tuh udah ada spermanya anjing. Makanya Buat pelumas itu tuh udah ada spermanya bangsa. itu prekam. Survei bang, rata-rata cewek kalau hubungan dengan cowoknya pengennya pakai kondom, tapi cowoknya yang menolak alasan gak sayang lah, gak cinta lah, itu praktek. Iya, karena itu yang tadi gue bilang kayak apa namanya, dibilangnya cowoknya kurang berpengalaman, nikmatnya kurang. Terus kayak, oh ini berarti lu nggak perkasa dong, nggak bisa ngontrol titik lu gitu. Titit lu sih gue belokin anjing, gue patahin ya. Itu maksud gue tuh kayak Goblok banget anjing. kalau misal berarti selain stigma dan budaya, kenapa anak itu kayak diagung-agungkan banget harus ada gitu. Lu kalau misalkan nikah harus punya anak. Nah, Ini hukum sosial. oh, Hukum sosial. kapan nikah? Udah nikah kapan punya anak? Anak, nah itu. Udah punya anak tuh kapan nambah? Ntar kalau misalnya nggak bisa jawab, itu tuh si A, dia udah nikah berapa puluh tahun nggak punya anak sampai sekarang. Ya maksudnya kayak ya udah gue mau nikah tapi mau tinggal bareng aja. Nggak usah harus punya anak. Iya kan? Harus buat kalau misalnya nikah punya anak gitu ya, output itu harus punya anak anjing. Iya. Makanya orang-orang Indonesia tuh pada masih belum bisa yang namanya menerima child free anjing. Iya, yang kemarin siapa tuh yang yang artis itu yang pertama kali child free yang gede banget. Oh iya, itu dia. Gita Gea. Bukan Gia. Bukan, gua enggak tahu. Depannya G kan? Itu gara-gara dia pengen child free kan. Terus Iya. dia dihujat gara-gara pengen child free. Dia kan konteksnya kayak apa namanya? Gue nikah nggak punya anak, terus muka gue lebih bagus terawat karena nggak punya anak, jadi nggak stres berlebih. Konteksnya itu kan. Ya maksudnya ya udah itu pilihan dia, dan dia juga posting di Instagram dia. Berarti kan ibaratnya kayak itu rumah dia. Gak usah dibawa keluar anjing. Gue yakin juga keluarganya kayak nggak keberatan tuh anjing. Kalau misalnya kayak gitu kan keluarga pasti nggak keberatan ya, asal ada kesepakatan keluarga gitu. Ketika ekonomi keluarga menyentuh angka 0 tertentu, udah mulai tuh banyak pemakluman yang kayak oh yaudah nikah tapi nggak usah punya anak, oh yaudah nggak usah nikah nggak apa-apa. Ketika angka 0-nya itu menyentuh jumlah tertentu. Tapi kalau cuman jumlah angka tertentu itu mentoknya sampai 6, mentok 6 nih, nggak bisa lebih. Nah biasanya ada tuh tiba-tiba ada hukum sosial. Ya, padahal udah kaya, nikah udah puluhan tahun, masih belum punya anak. Ih, parah. Ini maksud gue tuh kayak ya udah gitu loh. Lo lihat no, anak lo no jadi homo. Kenapa gue gituin anjing? Goblok anjing. Ya maksud gue tuh kayak ya udah lu kalau misalkan emang nikah nggak punya anak, ya udah emang kenapa sih? Kayak salah banget ya, kenapa ya? Iya. Kayak aib keluarga anjing. Iya. Dan kayak misalkan kayak gini ya.
cewek tuh maksimal belum nikahnya tuh sampai umur 25. Nanti kalau udah lebih dari 25 apa namanya nanti ada gangguan pada rahimnya lalala. Maksud gue kayak ya udah free sex aja. Iya. Kalau cewek yang nggak mau punya anak, nikah aja nih. Iya maksudnya itu kan colmek bisa sel telur keluar reproduksi lagi. Pembuahan di luar gitu anjing. Iya maksudnya ya udah dia kan dengan colmek itu kan iya apa namanya sel telurnya berproduksi lagi keluar iya kan. Jadi nggak ada penumpukan di dalam rahimnya. Gue nggak tahu penampungan di mana, gue nggak tahu. Maksud gue kayak ya udah kan biar sirkulasi terus gitu loh. Ada yang keluar bikin lagi, keluar bikin lagi. Ini kali kayak program bayi tabung. Ya mungkin. Bebas dulu nih. Ya memang. Ya kan. Ya, Kenapa Rik kamu ganteng? Monyet. Kalau lo yang ngomong ganteng tuh kodenya beda anjing. Cewek aja bilang kamu juga cantik kok. Kamu cantik banget, kamu juga cantik. Maksud cowok gak boleh? Enggak, kalau Cahyo yang ngomong oke, tapi kalau lu kalau Cahyo yang ngomong oke, tapi kalau lu beda anjing. Kan biar nanti malam aku rodok-rodok. Ada potensi sampai rumah tuh ditanya, udah sampai rumah belum gitu. Udah makan belum? Anjang. Ya maksud gue tuh kayak Lo Dion. kalau misalkan emang nih, ya udah nikah mah nikah Iya. aja gitu loh. Enggak gini deh. Di angkatan milenial ke bawah itu kan udah bisa ya yang kayak misalkan mutus hubungan pertetanggaan, mutus hubungan keluarga, hidup sendiri kan udah mulai bisa tuh ya. Kayak udah ada pemikiran kayak ya udah nanti kalau orang tua udah tua mah taruh di panti jompo aja. Gue gak ada titik itu lagi. Gue gak ada di titik itu tuh. Ini maksud gue kayak ya udah gitu loh kalau misalkan emang apa namanya kayak yakin banget gitu kayak banyak anak banyak rezeki nanti kalau udah tua ada yang ngurus. Buset, kayak lu yakin aja sih tua diurusin sama anak lu atau dibuang. Makanya lu benerin dulu tuh hubungan sama anak lu. Ntar yang ada lu dibuang. Kayak yakin banget gitu lu bakal diurus anjing. Apa sih? Filipin. Bahalil anjing. Bahalil anjing. Setuju gak kalau balon ngentot? Ya maksud gue kayak ya udah gitu loh. Apa namanya? Tadi gue bahas apa sih? Itu tadi mbak tentang anak. Iya. Iya yo. Iya lu punya cewek. Iya. Di frame-frame gitu iya tahu gue di grid. Tahu gue yo. Gue tahu yo lu udah punya pacar. Bukan cuma lu yang punya cewek, dia juga punya cowok, Cok. Mampus. Mampus. Ayo cewek lo sama cowok gue diadu yuk. Ayo. Cewek lo nih sama cowok gue ayo adu dah. Kalau pada kenal di. Ini tadi gue bahas apa sih? Gue lupa anjing. Yang mana? Mau yang mana? Yang mana dulu? Yang awal banget. Sebelum Bahlil. Itu tentang panti jompo. Nah, iya maksud gue kayak kalau iya kan ya milenial ke bawah ini kan udah mulai gampang tuh dengan kayak memutus hubungan keluarga lah ibaratnya atau memutus hubungan pertetanggaan. Berarti kan dengan kita nanti besar dan mungkin nanti kita punya anak, itu kan berarti muncul tuh norma dan stigma baru. Kayak misalkan ya udah bertetangga aja tapi nggak usah sampai ngurusin kehidupannya. Dia beli motor kita nggak usah usik. Dia beli mobil baru nggak usah kita resein. Bang. Ya kan? Ya maksud gue tuh kayak ya udah gitu hidup bertetangga ya udah pikirin hidup masing-masing aja. Kalau misalkan emang ada yang perlu dibantu ya udah bantu, tapi kalau enggak ya udah masing-masing aja ya guys sih.
nggak usah harus kayak ayo dong istri-istrinya pada ngumpul, ntar kalau nggak ngumpul diomongin itu nggak sih itu si itu nggak mau ngumpul sama kita gini-gini. Nggak kuat ini. Tapi sebenarnya tergantung juga di. Sebenarnya tergantung. Ngomong apa? Tergantung lu hidupnya di Gimana? perkotaan atau di perkampungan. Oh, balik lagi dengan menyentuh angka 0 itu ya. Lu hidupnya di perkotaan atau di perkampungan. Kalau angka 0 di rekening itu bisa nyampe 9, 12, kayaknya udah nggak ada itu ya. Udah nggak ada obrolan-obrolan harus ngumpul sama tetangga. Iyalah. Ya paling ketemu ya buat ya mungkin arisan atau pilates bareng. Perbedaan antara gaji di rekening puluh, ratus, miliar sama juta. Nah, berbeda itu. Iya, angka 0 itu. Angka 0, bener. Angka 0 itu. Satu mau nonton gak? Gue yang bayar. Gue stay Gading, dekat ke Jaktim. Gue tim Acil. Ya DM bang. Boleh. Lihat profilnya dulu anjing. Ketat lu bisik banget kontol. Iya anjing gitu banget tai. Ini maksud gue tuh kayak kok bisa ada kepedean itu ya, kayak misalkan nanti anakku juga bakal akan ngurus gua di masa tua. Kok pede ya ada pemikiran itu ya? Dari mana ya munculnya? Itu dari ini gak sih? Dari omongannya kayak di anak tuh harus berbakti pada orang tua. Tuntutan anak untuk harus berbakti sama orang tua tuh masih ada anjing. Sedangkan orang tua bebas tuh mau berbakti sama anak apa kagak, bebas. Gak ada Kenapa tuntutan satu itu. arah? Kenapa nggak dua arah? Makanya Gue dituntut berbakti nih, tapi lu juga tidak memenuhi hak gua. gue suruh berbakti sama lu, tapi lu gak ada peran sama gue. Lu aja cerai anjing. Iya, Cayo jangan no offense yuk. No offense yuk, sumpah. Ini no offense yuk. Iya maksudnya kayak lu aja cerai gitu, tapi minta gua berbakti sama lu. Gimana sih ini? Soalnya ini gak sih yang diajarin tuh kita harus berbakti. Ada tuh namanya kita tuh berbakti sama anak. Nggak ada sih. Ngomongnya ke sini bangsat, suaranya kecil. Apa? Lu ngomongnya ke sini. Gimana? Iya ada tuh di sekolah diajarin kayak kita tuh harus berbakti sama anak ketika nanti kita jadi Balik orang tua. anjing. Ya makanya kalau gue bilang ada tuh kayak gitu. Oh, Si ada tuh. Yang ada kan kita harus berbakti sama orang tua. Udah jadi terpaku itu doang. iya kenapa dulu tuh satu arah banget ya? Nggak bisa dua arah. Sumpah gue tuh nyari penyebabnya kenapa ya. Iya kan? Kayak Awal juga- mulanya tuh gimana dari patriarki? Dari mana? Muncul sosok satu arah ini loh, sosok. Stigma satu arah ini. Gimana ya? Menurut lu? Kenapa di Grab tuh? Nggak bisa sendiri. Kalau Iya. nggak mau. Stigma satu arah ini tuh dari mana gitu loh. Kayak ya kita sering dengar lah kayak misalkan orang tua kita ke kaki kita ataupun sebaliknya kayak kamu tuh gini. Harus gini. Iya, sampelnya jadi iya. Tapi kan banyak juga yang gagal. Izin. Kalau pakai sampel yang baik mulu mah iya, dari 100 paling yang bagus 2. Izin apa men? Kenapa contohnya dipakai 2 mulu? Kenapa enggak 98 itu yang jadi pakai? Anjing. Kan dari 100. Oh, Bukan. bukan 198. Kebetulan aja. Gue juga kaget itu tadi. Orang itu gue juga kaget. Jadi kita bahas 198. Sama ini konteksnya sama gak sih kayak ini?
sekarang tuh aduh orang tuh yang kayak lu berani sama gua lu berani lu sama gua Orang gua tuanya megang kan. daerah sini gua begini ini bapak gua ini saudara gua polisi anggota gini Akal sih. gua coba gua buat itu Terus apa yang mau lu bahas tadi? itu konteksnya sama gak sih sama orang-orang kayak gitu orang-orang yang kayak lu berani lu sama gua Kalau sama Kayak- dengan apa? kayak dia tuh ngerasa sama kayak jagoan dia tuh ngerasa kayak diri itu jagoan gitu yang kalau Ini bahas satu arah tadi. iya itu konteksnya sama nggak Beda lah. enggak kan yang ditanya kan penyebab dari ini kan dari yang tadi lu bahas kan tentang patriarkian nah itu konteksnya sama nggak Enggak lah, itu mah tentang kuasa ini. ya itu kuasa tai tuh Iya. Dan biasanya kayak gitu yang nganggur kan. Udah lagi ya hidupnya cuma dihabiskan untuk mencari kekuasaan tuh Iya. dengan cara berantem tuh Ngeliat cewek pakaian seksi dikit, oh ini mah boleh dikiu-kiuin. Apaan sih anjing? kalau Pantes lah dilecehin orang pakaiannya gitu lah. goblok mata lu Mau ada cewek depan mata kita telanjang yang bisa ngontrol kan kita ya, jangan diewe bego, kasih baju kita. Coba kan diewe anjing. Dan fun fact-nya, yang banyak kasus pemerkosaan itu bajunya tertutup dan cadaran. Anjing. Bukan yang baju seksi, tank topan kemana-mana, enggak. Pantes ya. Ya rusaknya kerudungan. no offense Ya kan? No offense. Cewek-cewek yang udah nggak pakai kerudung, tank top kemana-mana, di lobinya susah anjing. Si aman tuh gitu Tapi kalau misalkan yang kerudungan, nggak tertutup yang kerudungan sedengkul, diajak siri tuh mau, cowok. kan nggak apa-apa kan masih itu kan aman secara agama katanya kan Iya maksud gua kayak justru tuh yang lebih rusak tuh yang tertutup anjing. Iya gak? ini nggak sih lu gua kalau misalnya ngomongin masalah yang tertutup ya karena asma. masalah ini anjing mentalitas ini Mau aku lebih? Hmm? Saya mana maklum gua di sini terus gimana ini? Baru kali no. gua di sini Lah goblok. gua jadi holder lupa gua Ini maksud gue tuh kayak apa namanya? Sepengalaman saya. Cewek-cewek yang yang saya rusak lah ibaratnya. Itu tuh yang kerudungan sedengkul tau. Yang kerudungannya setete lewat, sedengkul. Justru yang nggak pakai kerudung, yang bajunya minim itu tuh nggak bisa anjing. Malah nggak bisa diewe. karena masalah mentalitas anjing. Mentalitas kenapa bro? Mentalitas lah orang-orang yang kayak gitu kan justru mereka yang lebih apa ya namanya lebih menjaga hawa nafsunya tidak tertular jadi kalau misalnya ada godaan tetap aja Enggak sih menurut gua. Karena ini bro, apa namanya, cewek-cewek kayak gitu yang udah berani gitu. Kalau yang dikiuin kayak apa lu? Kayak gitu cowok. Tapi balik lagi ada juga yang kayak udah dibalikin kayak apa lu ciumin gua terus ntar cowoknya marah lu apa lu tuh cewek lu tuh lemah lu gini gue megang daerah sini gue anjir gue gede banget gue sama orang-orang kayak gitu gue megang daerah sini lu tanya tuh sama si itu kenal dia sama gue kenapa lu berani lu sama gue gitu iya lu freak anjing hidup lu cuman lu menghabiskan 100 tahun hidup lu tuh untuk mencari validasi ya. Maka balik Karena itu tidak dapat di orang rumah, makanya dia cari di luar.
balik lagi apa guys, jangan sampai rumah kalian rusak ya guys ya. Jangan sampai ibu bapak kalian cerai ya guys ya. Jangan sampai ibu bapak kalian gak cerai tapi perang dingin. Yang gue percaya nih, yang gue percaya dan gue kepikiran, love language adalah sesuatu yang tidak dapat di keluarga, di rumah. Love language kamu apa? Physical touch, gift. Oh, nggak pernah disayang ya, dielus sama orang tua. Dipukul. Make sense gak? Anjing langsung ke intinya cok. Make sense gak? Sorry. Love Love language. ya, kamu apa? Gift. Oh, nggak pernah dikasih hadiah ya sama orang rumah. Oh nggak pernah diapresiasi ya sama orang rumah. Iya. Make sense gak yuk? Iya kan? Kayak mah make love baru. Make sense mah nggak ada itu dia. Iya, love language itu sesuatu yang udah dapat di rumah, bukan Di lingkungan terdekat sih lebih tepatnya. rumah men. Iya kan Terdekat masih bisa temen anjing. Hah? Terdekat mah itu mah bukan. kita lebih dekat ke temen anjing daripada ke keluarga. Iya. Kalau dihitungnya terdekat mah, Tapi tetap masih diprotes. Lu teman mulu yang dipikirin lu. kalau misalkan nanti lu meninggal atau lu sakit yang ngurusin siapa? Keluarga. Anjing. Padahal teman gue juga ikut tuh nguburin. Emang bisa tuh keluarga sehancur ini nguburin gue anjing. Biasa kan pembelaannya gitu kayak main mulu sama temen, kayak temen lu lagi sakit lu mau bantuin aja. Maksud gua gimana sih, kan ada peran masing-masing. Nah, iya. Gue butuh teman justru karena buat ngebantuin gue karena lu kan ngebantuin gue anjing. Iya. Hidup gue di beberapa. Kalau hidup gue cukup di rumah, gue nggak akan nyari temen anjing. Iya lo sampai nyariin gue kerjaan apa lu Iya. apa lu memastikan. Kalau lu ngasih gue full di rumah, gue nggak akan nongkrong di warkop sampai jam 12 malam, sampai pagi. Jujur easy. Nggak bakal jam 10 ke rumah gua. Kalau di rumah udah bener. Tapi iya sih kan gue terus mikir kayaknya kalau misalkan keluarga gue enak terus kayak gue ada teman ngobrol di rumah kayak gue balik kuliah tuh nggak mau tuh gue nongkrong anjing. Iya. Gue di rumah tuh anjing. Pengen ke rumah gua pasti anjing. Gue udah pulang gue. Ini nongkrong bentar-bentaran doang paling ya buat sosial aja. Sejam 2 jam cabut. Ya gak? Mana dulu yuk dia ketemu tadi gue. Tapi kita mau pagi tuh. Lu masih kuliah kan? Bisa gua John tiket Iya. Bersihin kampus. ada layanan informasi gua. Itu gua nggak ada orang di layanan informasi gua. Udah dulu. Dadah. Ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir, jangan pernah kalian kepikiran punya anak kalau kalian rekeningnya masih 1 juta. Salah. Apa? Tadi gimana depannya? Jangan pernah punya kepikiran anak. Oh ya, jangan pernah kepikiran anak kalau UMR masih dibagi 3. Wow. Wow. UMR itu buat diri sendiri. Bukan dibagi 2, dibagi 3, dibagi 5, bukan. Izin. Bye.